Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah saatnya Anda ini turun gunung untuk membantu agar kasus ini bisa terselesaikan secara baik. Seperti apa? Mari kita simak. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Turun gunung di sini bukanlah untuk memberikan atensi atau ikut cawe-cawe terhadap penegakan hukum dari kasus penemuan emas atau logam mulia dan juga sejumlah uang dengan mata uang Singapura dan Amerika di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tetapi lebih memberikan pernyataan bahwa beliau di sini tidak akan cawe-cawe dan apapun yang terjadi akan mengikuti kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Dan mengapa ini berkaitan dengan pernyataan blunder Bang Hotman yang mengatakan bahwa Pak Prabowo di sini dicoreng marwahnya karena tidak diberitahukan atas penindakan yang terjadi kepada anak kesayangannya ini. Seperti apa yang akan terjadi? Mari kita bahas. Nama Pak Prabowo kembali bahasanya dikait-kaitkan lah dengan apalagi dengan kasus ini jumlahnya cukup fantastis ya, 74 kilo emas, 476 iya 476 miliar uang dengan pecahan mata uang asing. Tapi di sini juga maksudnya di satu sisi juga Pak Prabowo hingga hari ini belum memberikan statement yang justru publik di sini kebingungan di saat Bang Hotman juga mengatakan bahwasanya marwah Pak Prabowo ini dicoreng karena Mas Febri ini adalah Bang Febri ini adalah orang saya Pak Prabowo karena sudah mengembalikan uang negara 400 triliun gitu. Menurut Mas Denny seperti apa? Yaitu saya kira keblunderan di atas keblunderan karena panik uang yang terus kemudian ini dan emas yang terus kemudian terungkap. Nah, memang dari awal sejatinya saya mengharapkan siapapun yang melakukannya, Febri Adriansyah ini harusnya ditahan saja. Karena jika tidak ditahan, maka kecurigaan masyarakat akan muncul atas, ya kebayang nggak, dia ini orang nomor 2 di Kejagung, diurus dan juga diselidikinya oleh orang Kejagung. Sedangkan dia ini memiliki kemampuan untuk mengatur banyak hal di sini. Maka kepercayaan masyarakat di sini pasti akan turun dan apapun yang terjadi berikutnya, ini membutuhkan sebuah olah nalar yang harus lebih luar biasa terhadap apapun yang muncul. Betul bahwa Don Rito akhirnya melalui pengacaranya mengakui, apakah masyarakat percaya bahwa uang itu memang ditujukan untuk membangun jembatan dan juga pondok gitu loh. Nah kalau iya, kenapa nggak ditaruh di bank? Atau kenapa nggak ditaruh di rumah pengusaha mana kayak atau pondok pesantren mana seperti itu? Kenapa harus di rumah ex-Jampitsus? Apakah dia seperti yang saya katakan membuka sebuah jasa penitipan barang berharga yang dipastikan aman karena dia ini adalah penegak hukum? Dan jika memang itu terjadi, apakah itu disahkan? Maka terlalu banyak keganjilan untuk harus dibungkus menjadi sebuah cerita yang bahkan masyarakat pun ini susah untuk percaya. Maka jika ternyata di sini permainannya adalah permainan hukum, betul bahwa itu tidak melanggar hukum. Betul bahwa saat seseorang mengaku lupa, bahwa seseorang mengaku tidak tahu, itu sesuatu yang akan membebaskan orang ini tadi dari tuntutan yang akan diberikan. Dan bahwa seseorang akan ternyata bisa quotes on quotes, saya tidak tahu tapi dianggap di sini dibuat mengakui bahwa barang itu adalah milik orang lain, maka orang yang dituduhkan ini akan terbebas. Tapi ya lebih make sense gitu loh. Maksudnya dipikir yang lebih masuk akal. Kalau saya sulap pun saya akan melakukan sesuatu yang akan lebih bisa membuat orang tahu bahwa itu sulap bukan merupakan sebuah tipuan kecepatan tangan atau pengalihan perhatian. Nah, hal seperti ini yang sangat disayangkan dan kita menanti penjelasan terutama dari Pak Prabowo bahwa beliau satu tidak akan mencampuri penegakan hukum di sini. Kedua, akan memberikan sebuah perhatian kepada penegakan hukumnya bahwa jangan sampai ada orang-orang yang bahkan ada jenderal inisial SS ini juga sempat dianggap ikut cawe-cawe di sini untuk mengawasi sampai selesai. Dan ketiga, yang memastikan bahwa hal seperti ini keributannya tidak terjadi, tapi pengungkapannya malah lebih sering terjadi lagi. Tapi statement maksudnya pada akhirnya kalaupun ini kan sebenarnya berganti-ganti ya Mas. Maksudnya awalnya Mas di kasus ini Bang Febri ini jadi tersangka, jadi saksi, jadi tersangka, emasnya asli, emasnya sempat dibilang palsu. Iya, itu juga tuh. Emasnya jadi asli lagi. Itu kayak nelpon Multivision atau mungkin ke mana gitu loh. Yang penulis skenario tuh jago-jago bikin alasan gitu loh atau bikin sebuah alur cerita gitu. Aduh, ini kayak kita jadi mempertanyakan kredibilitas lembaga negara ini tadi. Masa hal seperti ini harus sampai dilakukan tadi penetapan tersangka atau emas yang dianggap palsu dan sebagainya. Ini sudah, kalau kata Bang Roma, ini terlalu ini. Nah, tapi maksudnya pada akhirnya menurut Mas Denny ini arahnya kemana? Apakah emas ini justru akan diketok palu maksudnya memang milik Bang Febri Adriansyah atau mungkin justru malah diiyakan nih alasan? Puji Tuhan, alhamdulillah terjadi blunder yang dilakukan oleh Bang Hotman sehingga akhirnya di sini Pak Prabowo tertarik untuk turun tangan.
Saya mungkin bahkan berpikir jangan Bang Hotman di sini itu sengaja melakukan itu agar Pak Prabowo itu turun tangan, memberikan atensi, bukan atensi untuk melindungi ya, tapi atensi untuk memberikan perhatian bahwa ini adalah kasus korupsi yang mega raksasa, udah bukan mega besar lagi, mega raksasa yang harus mendapatkan pengawasan yang sangat-sangat detail dan juga jujur agar ini bisa terungkap. Dan nggak bisa hanya menggunakan kaidah-kaidah hukum, tidak tahu, tidak ingat, terus kemudian ya ini tidak melibatkan saya. Yang nalar-nalar pun ini harus dimainkan, dan nalarnya ini nalar anak SD aja. Uang sebesar itu disimpan di rumah penegak hukum dan diakui untuk melakukan sebuah pembangunan sebuah yayasan dan juga jembatan. Lah kalau memang tujuannya mulia, kenapa ada ketakutan tidak ditaruh saja di bank? Ini kan sesuatu yang akan menimbulkan pertanyaan. Dan bahkan jika ini ternyata memang harus diusut, saya pikir Pak Prabowo malah bahkan di sini akan mendapatkan tiket periode keduanya secara langsung jika memang beliau bisa secara serentak menangkapi banyak orang. Dan saya sudah katakan di konten yang ini bahwa akan yang ditarik tidak hanya pejabat, tapi selebriti yang bernama besar. Dan di sini dia akan juga terlibat kasus yang diduga pencucian uang. Apakah ini salah satunya? Kita akan lihat. Oke Mas, tapi kan maksud ya kalau kita berbicara tentang kasus ini kan barang bukti dioper-oper, terus kemarin juga memang masalah tersangka dan saksi. Nah, akankah di kasus ini pada akhirnya Pak Prabowo ini justru akan apa ya bahasanya, turun tangan cuman klarifikasi bahwasanya dia netral, atau justru dia yang akan langsung apa ya, narik-narikin tersangkanya nih, bahasanya seperti itu? Saya pikir Pak Prabowo tidak punya hak untuk menarik tersangka, dan Presiden jika melakukan itu malah akan kita pertanyakan kenetralannya. Dia cukup memberikan sebuah jaminan bahwa saya tidak akan ikut campur di permasalahan ini, dan saya tidak akan menggunakan influence saya untuk memberikan atensi atau apapun itu. Jika ternyata seseorang sudah terbukti dia melakukan kesalahan, maka dia harus ditindak. Bahkan saya ingin katakan Pak Prabowo mungkin harus memberikan sebuah alinea khusus di mana jika ternyata yang diduga melakukan tindakan ini adalah penegak hukum, hukumannya harusnya lebih berat. Dan ini sepertinya sedang terjadi. Terakhir, berapa lama menurut Mas Denny maksudnya kasus ini akan bergulir? Karena kan ini kayaknya tersangkanya juga masih ada beberapa lagi mungkin yang akan muncul, dan juga carut-marut tentang maksudnya ya keterkaitan ada nama Pak Prabowo masuk, terus nanti belum lagi ada nama pengusaha-pengusaha besar pasti, dan lain-lain dan lain-lain. Kita tahu kepercayaan terhadap Pak Prabowo ini menurun. Jangan percaya survei saja. Bahkan ada ya ini komplotan oposisi, ada Bivitri, terus kemudian ada Ferry Amsari juga kalau nggak salah di sini, membentuk sebuah kabinet bayangan. Saya mengapresiasi dan saya sangat setuju mereka melakukan itu dengan tujuan ingin memberikan sebuah watchdog kepada apa yang dilakukan oleh pejabat negara yang memang semakin amburadul akhir-akhir ini oknum-oknumnya. Nah, tapi ini semua akan langsung bisa dibalik begitu saja oleh Pak Prabowo jika Pak Prabowo melakukan sebuah magic yang sangat mudah di sini. Biarkan saja penangkapan itu tadi. Dan jika misalnya seperti orang Pak Dadan aja itu pun akhirnya juga ditahan, maka tahanlah Febri Ardiansyah. Karena jika dia ini ditahan, langsung masyarakat akan berikan tepuk tangan dan juga apresiasi dan juga sangat-sangat akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo terhadap apa yang dilakukan. Dikatakannya dulu bahwa dia akan mengejar koruptor bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Nah, jangan sampai ini semua akan berubah. Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Jangan sampai ini yang akan terjadi. Saya harap Pak Prabowo akan bisa membuka mata, dan saya pikir ini semua sejatinya bisa diselesaikan dengan satu tindakan, dan tindakan itu adalah dengan menahan Febri Ardiansyah. Karena apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah tahu. Dugaan-dugaan dia akan bisa mengatur ke sana kemari, memberikan influence-nya untuk agar kasus ini akan bisa ya diselesaikan dengan sebuah cerita yang mungkin lebih masuk akal, itu sangat-sangat dicurigai oleh masyarakat. Nah, jika ini semua bisa dilakukan, saya pikir penegakan hukum di sini pun akan bisa lebih dipercaya lagi. Dan jika memang ternyata dia ini tidak ditahan, siapa sih orang yang ada di balik FA ini tadi? Apakah dia ini memegang uang dari orang yang sangat powerful, sehingga jika terjadi sesuatu, maka tidak hanya dirinya yang akan lehernya dipertaruhkan, tapi orang-orang yang lain, dan bisa juga orang-orang yang mungkin tidak menjabat, atau mungkin juga, saya katakan kemarin, bisa selebriti atau profesional yang lainnya. Kita akan bahas di konten berikutnya. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten itu nanti. Salam.